Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan ibu si Patrick yang sedang membuat adonan kue, lalu menuangkan adonan itu ke wadah. Setelah semuanya selesai, kemudian langsung dimasukkan ke dalam oven. Namun karena wadah kue itu dijajarkan sampai panjang hingga oven itu tidak muat. Namun tetap saja dipaksakan, dan di sini hal yang paling nikmat yaitu menjilat sendok bekas mengulek adonan tersebut. Si Patrick yang melihat jika menjilat sendok sangat nikmat, ia pun segera menghampiri sang ibu. Meski si Patrick saat itu sedang tertidur, namun dia bisa merasakan aroma bau dari adonan kue yang dimaksud. Si Patrick kemudian segera pergi ke dapur dan meminta ibunya agar segera memberikan sendok itu. Namun ternyata sang kakek juga sama-sama menginginkannya. Disinilah si Patrick dan si kakek tidak ada satupun yang mengalah demi mendapatkan sendok tersebut. Mereka berdua akan berlomba-lomba siapa yang layak memilikinya. Di sini, sang kakek mengajak si Patrick untuk bermain kontes saling menatap. Hal itu tentunya membuat ibu si Patrick terkejut, karena terakhir kali saat mereka berdua mengadakan kontes saling menatap, tidak ada yang selamat. Si Patrick pun langsung menerima tantangan itu, mengingat dia masih muda, jadi mungkin saja bisa mengalahkannya. Sang ibu berusaha mencegah mereka berdua, sang kakek langsung menyuruhnya agar diam. Padahal sang ibu telah menawarkan mereka akan membuat lagi kue dengan jumlah yang sangat banyak. Sebagai pria sejati, mereka berdua tetap melanjutkan pertandingan saling menatap mata itu, meski risikonya sangat berbahaya guys. Sebelum kontes saling menatap mata dimulai, Squidina langsung melatih sang kakek berolahraga pada kedua matanya, sedangkan kedua mata si Patrick juga telah dilatih dengan lompat mata berulang kali agar semakin kuat. Mulai dari latihan pull up, push up, serta berjalan dengan menggunakan mata. Di sini si Patrick dan kakeknya sangat berjuang keras melatih ketangkasan matanya. Tak ada keraguan sedikit pun untuk mengalah. Tak hanya itu saja, si Patrick juga melatih tinju kedua matanya, sedangkan si kakek berlari dengan kedua mata untuk melatih kekuatan. Hingga setelah beberapa hari latihan dengan sangat keras, kini kedua mata mereka sudah sangat kuat dan terlatih. Singkat cerita, hari pertandingan kontes adu menatap mata dimulai. Di suatu tempat itulah mereka pun mulai mengenakan pakaian ala-ala sheriff. Pertandingannya sangat membuat orang-orang ketakutan. Di sini mereka pun saling bertatap-tatapan satu sama lain. Tak lama datanglah sang wasit ibu Patrick sendiri. Dia menjelaskan bagi siapa yang pertama kali berkedip atau berpaling, itulah yang akan menjadi pemenang dan berhak memiliki sendok yang dimaksud. Di sisi lain terlihat ayah si Patrick yang membawa sendok itu, kemudian langsung dijilat. Beruntung mereka tidak mengetahuinya. Kemudian bekas kue itu dikembalikan lagi ke sendok. Selain itu, sebelum melakukan pertandingan, ia memeriksa apakah ada peserta yang curang dengan memasang tato di kelopak matanya. Dan setelah semua dirasa sudah aman, tidak ada kecurangan di antara mereka, lalu pertandingan pun dimulai. Setelah mereka melangkahkan kaki beberapa kali, si Patrick memulainya terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan seorang kakeknya, yang mana ternyata tempat mereka mengadakan kontes di rumah sendiri. Desa itu hanyalah gambar semata karena demi Squidina agar bisa mendapatkan rekaman video yang bagus. Tak hanya itu saja, ternyata Squidina juga mengundang para penonton untuk menyaksikan kontes seru ini. Setelah 5 menit kemudian tidak ada yang bergeming sama sekali, sehingga membuat para penonton menjadi bosan melihatnya. Mereka lebih memilih membubarkan diri dari tempat itu. Saat itu sang kakek senang karena melihat mata si Patrick yang hampir berkedip. Ia kemudian menggoda si Patrick bakalan kalah lagi dalam perlombaan kontes ini. Mata si Patrick sudah tak kuat lagi menahan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Namun ia tetap bertahan demi mendapatkan sendok itu. Si kakek pun langsung kesal, kemudian terdengarlah suara ketukan pintu yang terdengar keras. Hal itu membuat si Patrick langsung kaget dan pada akhirnya si Patrick berhasil mengatasi kantuknya. Lalu mereka pun segera turun tangga sembari saling melototi, kemudian membuka pintu. Ternyata mereka telah kedatangan neneknya Squidward, yang mana si kakek langsung segera mengusirnya untuk pergi. Nenek Squidward kemudian menjelaskan kedatangannya ingin pergi kencan bersama dengannya. Mendengar hal itu, si Patrick sangat senang, karena dengan begitu pasti dia yang akan menjadi pemenang dalam kontes ini. Ia pun mengejek kakeknya berulang kali. Tentu hal itu membuat sang kakek pun murka. Ia pun langsung mengganti pakaian khusus kencan. Namun kali ini bedanya, si Patrick juga dibawa ikut bersama mereka. Sepanjang jalan mereka tak henti-hentinya melakukan serangan saling menatap demi kemenangan.
Singkat cerita, pergi ke bioskop untuk melihat film kisah percintaan, nampak terlihat sangat jelas sekali si nenek tidak begitu menyukainya. Dikarenakan si Patrick ada di depannya yang sedang melakukan kontes tatap mata. Si Patrick yang melihat ada popcorn kemudian langsung memintanya, si nenek tua itu berusaha mencegahnya karena dia yang membeli popcorn itu. Namun tetap saja tangannya mulai mencari popcorn itu lagi, apalagi kedua matanya tidak melihat posisi popcorn tersebut. Sehingga tangan si Patrick malah masuk ke dalam tas, lalu mengambil kunci dan langsung memakannya tanpa tahu jika itu bukanlah popcorn. Kemudian saat itu si nenek terkejut setelah mendengar suara SpongeBob, padahal itu merupakan bunyi jam milik si Patrick. Ia pun baru teringat setelah mendengar alarm jam itu karena ia sendiri ternyata sebelumnya sudah memiliki janji bersama dengan SpongeBob untuk bertamu. Mau tidak mau ia pun harus segera pergi. Di sini sang kakek pun menyuruh si Patrick agar pergi saja. Dengan begitu ia akan menjadi pemenangnya. Namun si Patrick langsung marah kepada sang kakek. Ia pun meminta agar sang kakek pergi bersama dengannya untuk bertemu dengan SpongeBob. Terpaksa sang kakek menyetujuinya dan kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan nenek tua itu. Singkat cerita, terlihat SpongeBob yang sedang menunggu si Patrick di tempat wahana hiburan. Ketika mereka datang, si Patrick malah membawa orang lain untuk bersenang-senang. Karena pada saat itu memang si Patrick tidak melihatnya sama sekali, lalu ia langsung masuk ke dalam setelah membayarnya. SpongeBob berusaha memberitahu jika itu bukan dirinya, namun sudah terlambat. Ketika SpongeBob ingin masuk ke dalam, ia pun tidak diperbolehkan masuk karena harus membayar terlebih dahulu. SpongeBob bilang jika dia tidak memiliki uang sama sekali untuk masuk ke dalam wahana. Si penjaga itu mengatakan alasan dia menghentikan SpongeBob dikarenakan setiap hari Jumat tiket masuk gratis. Dia pun menyuruh SpongeBob untuk mengembalikan uang si Patrick kembali, namun karena SpongeBob pada saat itu sangat senang, ia pun kelupaan lagi sehingga si petugas itu langsung menilep uang tersebut. Singkat cerita, terlihat saat itu lagi-lagi mereka masih tetap bertahan dengan kontes itu. SpongeBob tiba dan langsung membawanya pergi naik roller coaster bersama. Namun saat itu si petugas langsung melarang si kakek pergi naik roller coaster karena sangat berbahaya mengingat usianya sudah tidak muda lagi. Di sini seperti biasanya si Patrick mulai memanfaatkan situasi itu dan memberitahunya agar si kakek menyerah saja. Dengan tekad yang kuat meski sudah diperingatkan berkali-kali, namun si kakek tetap saja ingin naik roller coaster. Karena ditinggal pergi, si kakek langsung mengeluarkan sepatu khusus kemudian langsung segera mengejarnya hingga sampai ke pucuk. Ia pun senang karena bisa mengejarnya guys. Bertepatan dengan itu, roller coaster itu meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan setengah jambul si kakek nyangsang di tongkat panjang. Kereta itu pun berhenti, si Patrick menyuruh si kakek agar menyerah saja, si kakek pun tak ingin kalah darinya. Dan pada akhirnya membuat kereta itu terpental ke belakang, mereka pun melayang-layang di udara membuat si Patrick dan si kakek saling berputar. Mereka benar-benar sangat keras kepala meski situasinya pada saat itu sangat kacau. Mereka tidak menghiraukannya karena seperti biasanya ingin memperebutkan juara untuk mendapatkan sendok tersebut. SpongeBob yang sadar jika sebentar lagi mereka akan terjatuh, lalu memutuskan untuk berpamitan terlebih dahulu dengan meniup tubuhnya agar bisa melayang di udara. Lalu mereka terjatuh ke rumahnya sendiri, sampai malam pun tiba mereka berdua tak henti-hentinya melakukan kontes bertatapan mata. Perdebatan terjadi lagi, mereka berdua mengatakan jika mereka akan terus begadang sampai bertahun-tahun. Perdebatan terjadi lagi, mereka berdua mengatakan jika mereka akan terus begadang sampai bertahun-tahun, si Patrick tidak ingin mengalah kepada kakeknya. Begitupun dengan si kakek, dia tetap bertahan agar bisa mendapatkan sendok tersebut. Dari waktu ke waktu, hari mulai bergonta-ganti dari Senin sampai Minggu, bahkan berbulan-bulan sampai pergantian musim datang, mereka masih saja melakukan hal yang sama. Hingga membuat si Patrick berjenggot, sementara itu si kakek yang mulai berkurang usianya, jam pun mulai telah rusak tidak sanggup bertahan lagi. Bencana gunung laut datang menghancurkan seluruh kota Bikini Bottom. Kemudian dimulai kembali era kota Bikini Bottom bangkit, namun zaman berubah lagi, kota itu hancur karena pesawat UFO. Sering berjalannya waktu, kota Bikini Bottom pun telah menghilang, tidak ada peradaban sama sekali. Yang ada hanyalah mereka berdua saja di sini guys. Si Patrick kemudian menawarkan perdamaian kepada si kakek, namun dia menolak perdamaian tersebut, mereka harus bertarung habis-habisan. Hingga sampailah meteor raksasa menghantam bumi hingga membuat bumi hancur berkeping-keping, tetapi mereka masih bisa bertahan dan kini berada di luar angkasa.
Si Patrick pun akhirnya sadar jika perselisihan mereka berdua tidak akan pernah selesai. Hal ini sebelumnya pernah dikatakan oleh ibunya. Di sini si Patrick dan si kakek setuju jika mereka akan berdamai dan nantinya juga tidak ada lagi yang bisa mendapatkan sendok karena wujudnya sudah tidak ada lagi. Ditambah hanya mereka berdua yang masih hidup di planet ini meski sudah menua, mereka akhirnya bersalaman dan melakukan perdamaian, lalu mengusap kedua mata karena selama berabad-abad hanya melek saja guys. Hingga disinilah secara tiba-tiba saja sendok itu muncul kembali, yang membuat si Patrick dan si kakek berebut kembali. Namun bedanya kali ini makhluk alien juga ingin memperebutkan sendok ini. Awalnya si kakek menantang makhluk alien itu untuk kontes mata, namun ternyata ia begitu ketakutan saat melihat mata makhluk alien itu sangat banyak. Dan di akhir cerita mereka berdua pun segera pergi dari planet luar angkasa meninggalkan sendok itu. Yang kemudian film pun berakhir guys. Di suatu pagi, Perkins telah menyiarkan siaran berita mengenai sebuah bukti baru tentang benda terbang tak dikenal telah mengunjungi Bikini Bottom. Menurut saksi pihak dari militer, memang benar foto dan video yang telah disiarkan di berita menunjukkan bahwa memang ada UFO. SpongeBob dan Patrick yang sedang melihat berita di TV sangat percaya bahwa di sekitar Bikini Bottom pasti terdapat alien. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari bukti-bukti tersebut. SpongeBob dan Patrick langsung keluar rumah menggunakan senternya, berharap bisa menemukan alien itu. Cahaya dari senter itu telah mengenai masuk ke dalam rumah Squidward yang sedang tertidur pulas hingga membuat matanya perih. Sementara itu mereka berdua telah mengitari tempat tanaman miliknya, yang pada saat itu Patrick mengatakan bahwa ia telah menemukan lingkaran tanaman alien. Si Squidward yang ketus kemudian memperjelas bahwa itu bukanlah dibentuk oleh bangsa alien, melainkan telah diinjak-injak oleh mereka berdua. Squidward pun mengatakan bahwa ia tidak percaya mengenai keberadaan UFO di Bikini Bottom, hingga ia langsung tertidur kembali. Namun yang terjadi justru mereka berdua tetap berbuat ulah, ingin membuktikan kebenarannya. Sehingga Squidward yang kesal akhirnya terbangun lagi dan akan menciptakan aliennya sendiri. Saat berada di luar, SpongeBob telah menatap ke arah kotak surat, mengira itu adalah UFO. Hingga tak berselang lama dari itu, Squidward telah iseng mengerjai mereka berdua dengan membuat pesawat UFO. Tentunya hal itu membuat Patrick dan SpongeBob dibuat sangat senang sekali. Mereka pun kemudian langsung memotret pesawat UFO tersebut sembari kegirangan. Sedangkan Squidward sangat menikmati momen itu hingga membuat mereka berdua ditendang dari halaman rumahnya. Saat berada di tengah jalan, Squidward menyamar menjadi makhluk alien, lalu menyapanya, sehingga mereka pun dibuat sangat senang. Namun kesenangannya berakhir dengan sekejap, karena Squidward langsung membuka penyamarannya. Di sana ia mengatakan kepada mereka bahwa alien itu tidak ada, dan mengata-ngatai mereka sebagai makhluk dua idiot. SpongeBob dan Patrick kemudian langsung beranjak pergi dari sana dan berganti kostum untuk bermain superhero. Saat Squidward telah masuk ke rumahnya, secara tiba-tiba saja datanglah pesawat UFO yang mendarat di halaman rumah Squidward. Lalu muncullah kedua makhluk alien sembari mengatakan bahwa memang benar ucapan dari nenek moyangnya mengenai Aquatic kuno. Dengan kata lain mereka harus membawa artefaknya kembali ke dalam kapal, sehingga pastinya mereka akan dibuat sangat kaya raya. Tak berselang lama muncul Squidward dari balik jendela. Ia mengira bahwa kedua makhluk itu kedua tetangganya. Ia pun memarahi mereka bahwa tidak ada alien di muka bumi ini. Sehingga kedua makhluk alien itu berpikir di tempat artefaknya terdapat banyak parasit. Sehingga mereka harus memberantasnya terlebih dahulu. Di dalam rumah diperlihatkan Squidward yang sedang tertidur pulas usai menegur kedua tetangganya. Kemudian datanglah kedua makhluk alien yang memasuki ke dalam rumah dan langsung menyemprotkan obat hingga membuat kedua mata Squidward perih.
Bahkan saking sakitnya, kedua bola matanya langsung copot dan pergi ke tempat kloset untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sementara itu Squidward yang ketakutan langsung segera pergi berlari. Pasalnya ia telah diserang oleh kedua makhluk alien itu. Di sanalah terjadi aksi kejar-kejaran. Squidward yang gak mau kalah kemudian langsung segera membuka lacinya untuk mencari sebuah alat. Hingga di sana ia pun berhasil menemukan alat pengering dan membalikan obat semprot itu hingga mengenai mata mereka masing-masing. Hal itu pun membuat kedua makhluk alien itu langsung mengerang kesakitan dan pada akhirnya langsung segera keluar dari rumah itu. Sementara itu Squidward langsung mencari keberadaan kedua bola mata penggantinya yang saat itu sedang membaca buku. Setelah ketemu langsung dipasangkan kembali ke tempat asalnya. Di sana Squidward mengira bahwa kedua makhluk alien itu adalah SpongeBob dan si Patrick hingga membuatnya sangat kesal. Di sana Squidward keluar rumah dan langsung menerkam mereka berdua untuk segera membuka topengnya. Alhasil karena sudah kesal, Squidward langsung membuka paksa kedua makhluk alien itu. Namun meskipun Squidward menggunakan tenaganya untuk membuka topeng tersebut, tetap saja tidak terbuka. Hingga di sanalah Squidward telah mendengar kegaduhan, yang mana ia telah melihat ke arah rumah tetangganya, bahwa ternyata SpongeBob dan si Patrick sedang bermain. Awalnya Squidward masih belum menyadarinya. Hingga saat itu dia menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah benar memang makhluk alien. Sehingga ia pun langsung dibuat sangat ketakutan. Akhirnya langsung berlari ke tempat rumah SpongeBob untuk meminta pertolongan. Dan mengakuinya bahwa memang keberadaan makhluk alien memanglah ada. Di sana kedua alien tersebut kemudian langsung segera pergi dari tempat itu karena mereka telah berhasil mengusir Squidward dari rumahnya. Ia pun kemudian langsung memanggil pesawat induk yang sangat besar sekali. Di sana mereka berdua langsung segera mengambil rumah Squidward untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Squidward yang melihat rumahnya diambil, ia pun langsung segera mengikutinya hingga masuk ke dalam pesawat itu. Saat berada di dalam, Squidward pun dibuat kesal dengan pencurian rumahnya. Apalagi kedua makhluk alien itu datang dan langsung mengecat rumahnya dengan seenak jidatnya. Alhasil Squidward pun sangat murka. Ia kemudian telah bertemu dengan salah satu makhluk alien. Di sana ia meminta agar rumahnya segera dikembalikan lagi. Namun justru alien tersebut malah meremehkannya. Sehingga di sanalah tanpa sepengetahuan Squidward ada makhluk alien yang sedang menekan sebuah alat yang mana alat tersebut mengeluarkan cairan berwarna hijau dan mengenai Squidward hingga membuat perkataan Squidward tidak terdengar oleh makhluk alien itu. Di sana mereka pun kepikiran ingin membuat uji coba terhadap tubuh Squidward yang mana hal itu langsung disetujui oleh mereka semua. Squidward lalu langsung dibawa ke tempat lab khusus. Kemudian tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam mesin dan berhasil melihat komponen tubuhnya. Lalu setelahnya lehernya langsung diengkol diputar-putar hingga membuat kedua bolanya keluar. Setelahnya mereka pun menguji hidung Squidward dengan cara dikompa hingga hidungnya sangat besar. Dalam penelitian itu, mereka sangat terkesan dengan penyimpanan ruang udara hidung yang begitu besar. Tahap akhir dari uji coba ini akan sangat menyakitkan hingga Squidward memecahkan gelembung udara di hidungnya, membuat kedua makhluk alien itu terpental dan membuka kunci borgol itu hingga Squidward berhasil terlepas. Kemudian Squidward langsung pergi melarikan diri diikuti oleh puluhan anak buahnya. Namun di sana Squidward telah salah memasuki ruangan, yang mana ruangan itu merupakan lab untuk memproduksi para makhluk alien. Squidward yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Namun lagi dan lagi ia pun kena apes karena malah keluar dari pesawat. Saat ia berhasil masuk lagi ke dalam, justru langsung ditangkap kembali, kemudian langsung dibawa untuk melakukan uji coba lagi. Di sana terlihat Squidward yang sudah sangat ketakutan karena melihat alat yang sangat mengerikan. Namun ternyata Squidward telah salah paham karena alat itu telah berubah menjadi alat biasa saja. Di sana si dokter alien ingin tahu cerita masa kecil Squidward yang sangat menyedihkan. Alhasil selama berjam-jam, Squidward telah bercerita terus-menerus mengenai ceritanya. Namun hal itu ternyata membuat seisi makhluk alien tidak menyukainya.
Sehingga di sanalah mereka pun langsung segera mengembalikan Squidward lagi ke tempat asalnya. Di sanalah saat SpongeBob dan si Patrick keluar, Squidward mengatakan kepada mereka bahwa memang benar alien itu nyata dan ada karena ia sendiri telah diculik oleh alien itu. Namun kedua tetangganya sudah tak percaya lagi kepada Squidward. Pasalnya mereka pernah dibohongi olehnya bahwa alien itu tidak ada. Squidward berusaha untuk menjelaskannya mengenai penculikannya, namun tetap saja mereka pun tak percaya lagi kepada Squidward. Hai guys, pagi itu tepatnya di restoran Chumbucket yang memperlihatkan Karen yang sudah berhasil melipat 12 celana dalam ke dalam koper kecil milik Plankton, yang mana Plankton ini akan melakukan perjalanan yang lumayan cukup jauh. Saat itu muncul Plankton bersama dengan Spot. Dia mengatakan kepada Karen bahwa ia akan pergi selama 3 hari. Karena Plankton sendiri akan menghadiri ke acara pameran perangkat kiamat tahunan yang berada di kota Cangkang. Sedangkan Spot akan tinggal bersama dengan Karen. Plankton pun sangat senang ketika ia sebentar lagi akan segera pergi. Sebelumnya Plankton telah menuliskan berbagai jadwal bagaimana cara mengurus Spot. Jadwal itu tersusun hampir memenuhi ruangan restoran itu. Saking si Plankton sangat menyayangi Spot, si Plankton mulai memegang pipinya. Dia mengatakan bahwa ia harus kerja ekstra keras untuk menghancurkan dunia. Tak lama dari itu datanglah taksi yang menjemput Plankton. Karen dan Spot langsung mengantar Plankton keluar dari restoran. Plankton langsung masuk ke dalam taksi mini, kemudian langsung berpamitan dengan keluarganya. Karen pun berharap jika perjalanan suaminya berhasil sampai tujuan. Namun kejadian yang tak terduga, Spot malah terlepas dari tali. Ternyata Spot sudah berada di dalam restoran dan memakan semua kertas jadwal yang sebelumnya sudah ditulis oleh Plankton. Karen yang melihat kejadian itu langsung dibuat bingung karena semua kertas itu sudah rusak. Namun meski begitu, Karen tak butuh catatan itu untuk mengurus Spot, mengingat dia adalah komputer yang canggih sehingga sangat mudah untuk mencari informasi tentang Spot. Apalagi sekarang dengan adanya AI, semua informasi bisa didapat dengan mudah guys. Karen kemudian langsung melakukan analisis dasar dengan cara menggunakan sinar laser, namun Spot malah mengejar sinar laser itu, sehingga membuat analisis dasar terhadap Spot cukup sulit dilakukan. Karen berusaha mengejarnya, namun ia tak sengaja ngelindes Spot hingga meleleh. Yang kemudian Karen langsung berinisiatif untuk memompa Spot kembali ke seperti semula. Tanpa disangka saat Karen akan melepas pompa itu, dia sangat kesulitan untuk melepasnya, sehingga membuat Spot tumbuh menjadi lebih besar. Hingga tak berselang lama dari itu, akhirnya Spot pun meletus hingga hancur. Tentunya Karen yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut. Kebalikannya semakin menjadi-jadi saat dia mendengar ada suara bel di restorannya. Karen pun perlahan keluar untuk menengoknya, yang mana ternyata itu adalah SpongeBob dan juga Gary. SpongeBob mengatakan bahwa hari ini merupakan hari di mana Gary dan Spot bermain bersama. Karen berusaha menyembunyikan tentang hilangnya Spot. Karen memberitahu bahwa restorannya untuk hari ini tidak bisa dipakai untuk bermain. Apalagi sekarang Spot sedang sibuk bermain dengan sendirinya. Hingga karena Karen tak bisa menyembunyikan kesalahannya, ia pun berkata dengan jujur jika dia telah membuat Spot meledak. Karen lalu menangis di pelukan SpongeBob hingga membuat tubuh SpongeBob dipenuhi dengan tangisan air mata. Setelah semuanya selesai, SpongeBob dan Gary langsung segera pergi masuk ke dalam restoran. Saat memasukinya, di lantai sudah ada banyak sekali bercak seperti noda, yang mana itu adalah Spot. Saat SpongeBob mulai memanggil-manggil namanya, secara tak terduga Spot kembali ke seperti semula lagi, yang mana emang SpongeBob sudah mengetahui semua tentangnya guys. Bahkan saat itu si Gary pun menghantamkan kedua matanya selama beberapa kali hingga membuat Spot berubah menjadi cair kembali. Lalu tak lama dari itu kembali lagi seperti semula. Tentunya mendengar hal itu, Karen pun sangat senang karena dia tak membuat Spot terluka. Karen mengakui jika menjaga Spot sangat sulit. Spot sendiri mulai berbuat ulah dengan menggigit botol saus yang membuat seluruh ruangan restoran itu menjadi kotor. SpongeBob mengatakan bahwa Spot mungkin membutuhkan jalan-jalan untuk bersenang-senang.
Saat di jalan, terlihat SpongeBob dan Gary mulai melakukan perjalanan, sementara itu di belakang Karen pun sedang berusaha membawa Spot pergi. Namun ia sangat kesulitan, pasalnya Karen harus menyeret Spot yang gak mau berjalan, sehingga terpaksa Karen tetap menyeret Spot meski dia tak mau berjalan sendiri. Saat mereka beristirahat, Gary sempat melewati tempat hidran kebakaran yang meninggalkan lendirnya. Kemudian Spot menyemburkan cairan yang menyebabkan hidran kebakaran itu langsung lenyap seketika. Lalu beberapa detik kemudian air keluar yang membanjiri seluruh jalan, akibatnya membuat kendaraan saling bertabrakan. Karen pun panik karena kenakalan Spot sudah tak bisa diperbaiki. SpongeBob berusaha menghibur Spot yang mungkin kurang bersenang-senang. Namun ketika Gary pergi dari sana, Spot malah memutuskan tali dengan cairan panas, lalu segera pergi mengejar Gary. Namun siapa yang menyangka ternyata Gary muncul dari belakang yang sedang menyelamatkan seseorang dari kecelakaan itu. Saat dalam pengejaran, Spot mulai melakukan kekacauan di mana-mana yang membuat orang-orang kesal kepadanya. Karen dan SpongeBob berusaha secepat mungkin untuk menangkap Spot kembali. Di hidung SpongeBob terdapat donat yang nyangkut, kemudian donat itu kembali ke bawah angin hingga masuk ke dalam tenggorokan si Sheriff. Tak berapa lama kemudian terdengarlah suara dering telepon. Karen langsung mengeluarkan telepon, kemudian SpongeBob yang langsung menjawabnya. Ternyata itu adalah Plankton. Ia pun langsung mempertanyakan di mana keberadaan istrinya. Mendengar itu, Karen langsung segera mengangkat telepon dan disinilah Karen pun mendapat kabar yang sangat mengejutkan, yang mana ternyata acara pesta hari kiamat itu sudah berakhir dan suaminya akan pulang lebih awal. Plankton pun sudah membawa oleh-oleh berupa perangkat penghancur dunia. Plankton kemudian ingin mendengar suara Spot karena ia sudah sangat merindukan suaranya. Tentunya SpongeBob langsung segera melempar telepon kabel itu tepat mengenai Spot, sehingga Spot langsung mengeluarkan suaranya. Mendengar itu, Plankton sangat yakin bahwa istrinya telah merawat Spot dengan benar. Pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api mulai berteriak yang memberitahu Plankton jika beberapa kelompoknya telah meninggalkan koper kecilnya di tempat itu. Tentunya mereka pun segera pergi dari sana dan tepat bersamaan dengan itu, gedung yang terbakar meledak, sehingga membuat seluruh koper yang berisi pakaian dalam langsung berhamburan kemana-mana. Plankton langsung segera menutup teleponnya, sedangkan Spot langsung pergi setelah telepon itu mati. Mereka berdua kemudian langsung mengejar Spot. Beruntungnya Karen berhasil menangkap Spot dengan menggunakan kedua tangan robotnya. Mereka harus segera pulang ke rumah sebelum Plankton tiba. Gary akhirnya datang karena shift bekerja telah berakhir. Singkat waktu terlihat SpongeBob dan juga Karen sudah berada di restoran Chum Bucket. Karen meminta SpongeBob agar mau memakan Chum yang sudah ada di meja. Namun SpongeBob langsung menolaknya. Saat itu Spot sudah mulai menggonggong, sehingga SpongeBob yang tahu jika Spot sedang lapar, ia langsung memberitahu Karen jika hewan peliharaannya ingin makan sesuatu. Akan tetapi Karen tidak mengetahui apa makanannya. Spot yang sudah lapar langsung segera memakan Chum itu, lalu Karen langsung memberikan berupa benda lagi untuk dimakan olehnya karena Spot sendiri masih kelaparan. Hingga setelah beberapa waktu kemudian yang memperlihatkan seluruh barang-barang di restoran Chum Bucket telah lenyap, yang mana sudah tak tersisa satupun akibat dimakan oleh Spot. Di sini Karen pun sudah mulai kelelahan mengurusnya karena sudah tak ada lagi barang-barang di tempat ini. Karen langsung menganalisis makanan yang cocok untuk Spot agar tidak lapar lagi. Di sini Karen telah berhasil membuat pil nutrisi abadi. Pil itu berfungsi akan membuat Spot terus merasa kenyang tanpa harus makan. Namun justru kejadian yang tak terduga, tubuh Spot malah semakin membesar. Karen pun sadar bahwa efek obat pil yang sebelumnya sudah dimakan oleh Spot tak akan berhenti meski tubuh Spot semakin membesar. Di luar sana, Plankton telah tiba. Dia sudah tak sabar lagi bertemu dengan peliharaannya. Plankton yang membawa barang penghancur akhirnya tersadar saat setelah tahu jika restoran Chum telah dipenuhi dengan tubuh Spot yang semakin tumbuh menjadi raksasa. Plankton kesal karena hari baiknya tidak bertahan lebih lama, dan ya pada akhirnya restoran itu pun ambruk hingga membuatnya hancur. Kemudian kini tubuh Spot tumbuh menjadi lebih besar lagi, ukurannya hampir menyamai setengah kota. Plankton sangat kecewa terhadap Karen, padahal di seluruh jadwal yang ditulis ia tak menuliskan Spot agar tubuh menjadi besar. Karen menyalahkan Plankton karena tidak melatihnya dengan baik.
Mereka berdua terlibat adu mulut yang mana si Plankton tetap menyalahkan istrinya yang tak becus menjaga Spot dengan baik. Sementara itu terlihat Spot yang tumbuh semakin lebih besar, bahkan ukurannya kini hampir sama dengan bumi. SpongeBob kemudian langsung memberikan tulang. Spot yang melihatnya langsung segera menghampirinya. Meski tubuhnya sudah menjadi lebih besar, Spot berusaha meraihnya. Plankton yang sedang bertengkar dengan Karen menyangka jika Spot tidak ingin mereka berdua bertengkar lagi, sehingga langsung balikan lagi. Akhirnya dengan sekuat tenaga, Spot berhasil melepaskan bentuk tubuh raksasa dan memeluk Plankton. Di sini terlihat Plankton yang sangat bahagia setelah Spot kembali ke pelukannya lagi. Karen pun meminta maaf kepada suaminya karena perbuatannya hampir kehilangan peliharaan kesayangan. Mereka akhirnya hidup bahagia, sedangkan sisa dari bentuk tubuh Spot melayang di udara dan melahap matahari hingga hilang. Yang kemudian film pun berakhir, guys.